Ya, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Jerman. Selamat pagi pula waktu Indonesia Barat. Selamat datang kembali lagi di kelas kita ya, Fisika Gelombang RB di pertemuan ke-11, yaitu gelombang mekanik dan juga interpretasinya. Di hari ini akan berfokus ke materi yang sebetulnya, if I'm being honest with you, teman-teman, materi yang sudah diajarkan di minggu ke-10, sudah pula diajarkan di minggu-minggu sebelumnya, tetapi di hari ini kita akan berfokus ke salah satu bagian dari gelombang tersebut, yaitu gelombang mekanik serta nanti interpretasinya khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, nanti juga akan saya sedikit jelaskan teman-teman bahwa mulai dari pekan ini akan ada beberapa contoh-contoh yang insya Allah akan langsung bisa kita coba untuk koneksikan baik di ilmu teknik geomatika atau geodesi itu sendiri dengan beberapa bagian-bagian yang nanti juga bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kalau teman-teman juga nanti bisa lihat, salah satu di fokus RPS Fisika Gelombang di bagian kedua atau paruh kedua kuliah ini adalah mengetahui aplikasi daripada teori-teori dan juga konsep-konsep dari fisika gelombang itu ke ilmu teknik geomatika dan juga ke kehidupan sehari-hari. Tetapi sebelum dilanjut, teman-teman, seperti biasa, saya akan infokan beberapa hal agar kita bisa selalu up to date begitu ya dengan apa yang terjadi di kelas ini serta kaitannya dengan kelas-kelas sebelah khususnya, yaitu di slide ini teman-teman. Sebelum saya menjelaskan outline dan beberapa penjelasan buku, saya mau sampaikan dulu bahwa sayangnya exit survei yang minggu lalu saya berikan ke kalian itu masih belum banyak yang mengisi. Lebih tepatnya hanya 4 yang mengisi, padahal kelas kita ada 38 nih teman-teman. Jadi tujuan utama saya sebetulnya adalah exit survei ini untuk memberikan peluang dan waktu kepada kalian untuk bisa memberikan kritik saran tanpa takut untuk dipersekusi. Bahkan kalau ternyata dirasa exit survei-nya kebanyakan atau lebay, karena ini masih trial and error, boleh dibilang begitu, karena tampaknya selama ini belum pernah ada yang serajin ini membuat exit survei. Saya di salah satu bagian pertanyaannya juga menanyakan kebanyakan atau tidak. Karena kalau nanti ternyata kalian merasa ini kebanyakan, nanti akan saya stop, baru akan saya berikan satu lagi di akhir kuliah, yaitu either pekan ke-17 atau setelah UTS. Karena harapannya adalah, again, memberikan waktu dan ruang yang banyak kepada mahasiswa untuk bisa memberikan komentar dan kritik dan saran tanpa takut dipersekusi, karena tujuan utamanya bukan untuk membuat saya terlihat baik, bukan untuk membuat kalian terlihat buruk, tidak ada urusannya dengan itu, tapi urusannya adalah untuk memperbaiki perkuliahan kita agar bisa jadi lebih baik dan selalu striving to be better, atau istilahnya bisa menjadi lebih baik. Jadi tolong mohon waktunya ya, mungkin tidak sampai 2-3 menit teman-teman untuk mengisi eh, apa namanya, exit survei di bagian kanan atas. Linknya sudah saya kirimkan di grup beberapa minggu hari yang lalu dan saya kirimkan lagi sekarang di chat Zoom-nya ya. Nanti sambil mengikuti kuliah pelan-pelan silahkan bisa mengisi materinya. Bukan mengisi materi, mengisi exit surveinya. Em, baru 4 soalnya, sedih saya. Kalau minimal separuh yang mengisi ya nggak apa-apa lah, sudah cukup begitu. Tapi kalau baru 4 bahkan 10% saja baru tercapai, itu kan kayaknya juga sangat kurang begitu. Ya, tadi sudah saya jelaskan teman-teman bahwa sebetulnya materi minggu ini itu materi yang sedikit bukan mengulang saya bilang ya, tetapi memperdalam materi dari minggu ke-10, materi juga nanti dari minggu-minggu sebelumnya, yaitu tentang gelombang mekanik dan juga nanti interpretasinya. Kenapa di sini juga berfokus ke interpretasi? Karena nantinya di dunia kehidupan sehari-hari kita sebagai orang geomatika, kita akan tidak pernah jauh-jauh daripada membaca grafik dari data yang kita punya.
Apapun itu bentuk datanya, apapun itu jenis datanya, apapun itu sumbu dari datanya, pada dasarnya ketika kita sudah memahami konsep dari fisika gelombang, khususnya juga di gelombang mekanik, maka di depan mata kita ada data apapun, kita bisa mencoba untuk melakukan interpretasi atau ini artinya apa sih sebetulnya. Khususnya untuk di dunia geomatika, teman-teman. Nah, itu adalah materi atau outline yang akan kita pelajari di pekan ini. Insya Allah kalau bisa selesai sebelum waktunya jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Nah, sebagai usaha dari saya juga untuk memperkaya materi dari kalian, jadi tidak cuma baca slide saja, saya juga sudah menambahkan 3 buku tambahan di e-learning ya, teman-teman. Sebagai catatan, membajak buku itu buruk, dan saya sudah memberikan 3 informasi tentang buku itu di e-learning kita. Nanti tinggal diklik saja. Saya ulangi lagi, membajak buku itu buruk. Yang pertama ada buku dari Pak Bloomfield. Yang kedua ada buku dari, bukan Pak, sorry, Bu Bloomfield. Yang kedua ada buku dari Pak Hermans. Dan yang ketiga adalah buku dari Pak Dittman dan Schmick. Ketiga buku ini berfokus ke fisika di kehidupan sehari-hari. Karena harapan saya kalian bisa mencoba untuk mengkoneksikan nanti mulai pekan ini sampai akhir di pekan ke-15 nanti bagaimana konsep fisika gelombang ini nanti bisa masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari khususnya di ilmu teknik geomatika sebagai hal-hal yang istilahnya ingin dicapai atau dikejar di RPS kita di semester ini. Terakhir teman-teman, untuk menutup slide yang bagian ini, kita juga sama-sama tahu bahwa kita ada kurang 1 pertemuan ya, harusnya dilakukan di hari Minggu atau Sabtu, saya agak lupa pekan lalu, tapi mohon maaf sebelumnya karena suatu dan lain hal, eh, lagi musim pollen di sini, lagi musim kering juga di sini, jadi cukup pancaroba beberapa hari terakhir keluarga kami juga merasa tidak enak badan, jadinya harus beristirahat. Maka dari itu saya propose teman-teman untuk bisa nanti pasca kelas sampaikan ke saya kalian prefer untuk kelas tambahan, bukan kelas tambahan, sorry, kelas pengganti dari pekan ke-12 itu dilaksanakan di hari Sabtu atau Minggu pekan ini. Waktunya sama, yaitu jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Nanti Mas Ketua Kelas, Mas Absalom, mohon bantuan ya untuk mengkonfirmasi ke teman-teman atau mungkin bisa langsung menyampaikan di grup juga bagaimana perkembangannya untuk nanti memilih hari Sabtu atau hari Minggu. Itu teman-teman, dari outline yang akan kita pelajari serta ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Sebentar. Yang mana saya ingin coba tambahkan pula teman-teman. Tadi saya sampaikan kita sudah belajar ini sebetulnya sebelumnya, tapi mau saya tambahkan. Lebih praktisnya atau istilahnya secara detailnya apa sih sebenarnya yang kita sudah pelajari dan apa yang akan kita tambahkan di hari ini, yaitu di slide setelah ini atau slide ini, teman. Jadi teman-teman tentu sudah menguasai begitu ya. Saya memang sengaja untuk tidak memberikan pertanyaan ke kalian. Saya baru akan berikan pertanyaan di slide ini setelah ini. Bahwa gelombang itu adalah gangguan atau energi yang merambat di sebuah medium atau lack thereof bagi beberapa jenis gelombang. Dia punya beberapa parameter dasar yang mana kalau kita bisa lihat dari rumusnya itu adalah Y sama dengan A sin atau A cos omega T dikurangi KX ataupun di plus KX. Hasil dari UTS menyebutkan bahwa ada beberapa dari kalian yang sayangnya ketika ditanya apabila nilainya minus untuk KX itu artinya apa, kebanyakan masih jawab yang salah. Jadi ingin mencatat juga bahwa ketika ada rumus A sin atau A cos omega T dikurangi KX, maka dia berjalan ke arah sumbu X yang positif, yang biasanya berarti ke kanan. Sebaliknya, kalau dia plus KX alias omega T ditambah KX, maka dia berjalan di arah sumbu X yang negatif atau biasanya ke kiri.
Tidak cuma itu, ada beberapa teman-teman juga yang menjawab X dan X ini bukan ke kanan atau ke kiri, tapi ke atas atau ke bawah. Saya tidak bilang itu tidak tepat begitu ya teman-teman, tetapi nanti akan ada contohnya secara interpretatif agak kurang tepat apabila kita menyebutkan bahwa sumbu X itu ke atas atau ke bawah, kecuali memang daripada sumbu Y-nya atau amplitudonya itu memang Anda sengaja ambil dari kanan ke kiri, jadi dibalik sumbunya. Kalau itu terjadi nggak masalah. Tapi dalam konteks pertanyaan UTS itu sudah disebutkan bahwa sumbu X itu adalah sumbu yang datar. Jadi saya ulangi teman-teman, gelombang itu adalah gangguan atau energi yang merambat di sebuah medium atau mungkin bisa jadi tidak ada mediumnya, seperti contoh di gelombang non-mekanik yang tidak diajari hari ini tentunya. Nah, parameter dasarnya yang pertama adalah Y sama dengan A sin omega, sorry benar, A sin omega T dikurangi KX atau A cos omega T ditambah KX tergantung dia merupakan gelombang sinus atau gelombang kosinus serta juga dia ke arah sumbu X positif atau sumbu X negatif. Nah, di rumus itu ada angka ada A begitu ya, ada juga T yaitu waktu, tapi selain ada A dan juga ada T kecil, di sini kita juga belajar T besar dan F. T besar adalah periode, F adalah frekuensi, A adalah amplitudo atau simpangan seberapa besar dia naik turun gelombangnya. Nah, T itu rumusnya adalah 1/F. Dan F sama dengan 1/T. Mereka memiliki hubungan yang saling berbalik begitu ya. Apabila T besar, maka F kecil. Apabila F besar, maka T kecil. Sengaja di UTS lagi-lagi rumus itu tidak kita masukkan. Tetapi banyak dari kalian yang mencampur adukkan rumus itu. Bahkan mencampur adukkan pula ke rumus setelahnya. Yaitu V sama dengan, maaf, kita tepatnya. Lambda dikali F. Ada yang pakai rumus lambda per F, ada yang pakai rumus yang lainnya. Padahal rumus itu sudah jelas ya teman-temannya. V itu adalah L dibagi T dengan lambda itu adalah L dan F itu sendiri adalah 1/T. Jadi harusnya Anda bisa menggunakan hubungan sederhana dari dimensinya, yaitu V sama dengan lambda dikali F. Atau lambda per T besar. Sama saja. Bentar ya. Ya, mohon maaf masih tidak enak badan sebetulnya. Jadi teman-teman, parameter-parameter dasar ini harapan kami begitu ya di tim teaching adalah kalian tidak perlu dituliskan lagi rumusnya di soal begitu. Hanya karena bagi kami materi ini sudah dipelajari berkali-kali baik di pekan-pekan sebelumnya ataupun di eh, materi ketika SMA yang lalu begitu teman-teman. Jadi minimal kalau misal Anda bingung, Pak, maaf Pak, saya itu masih bingung, saya pingin Bapak sampaikan ke saya rumus apa yang harus saya hafal atau yang harus saya pahami, maka Anda bisa membuat atau melakukan penghafalan terhadap dua rumus tadi. Y sama dengan A sin atau A cos omega T dikurangi plus KX tergantung arahnya. Itu rumus pertama. Dan rumus kedua adalah hubungan antara V, lambda, dan juga F. Tidak perlu terlalu dihafal menurut saya sebetulnya. Anda bisa mulai pahami bagaimana dimensinya. Itu pemahaman yang menurut saya bersifat lebih konseptual. Masih banyak teman-teman materi-materi yang sudah dipelajari. Salah beberapanya adalah eh, medium. Kemarin di minggu ke-10 kita juga sudah mempelajari tentang medium. Bahwa medium itu ada 4 jenis pada umumnya. Yaitu ada medium padat, ada medium fluida, ada medium gas, dan juga terakhir ada medium ruang hampa atau tanpa medium. Harapannya kalian dari minggu ke-1 sampai minggu ke-10 sudah belajar itu semua teman-teman. Tentu ada beberapa yang masih belum pas, ada beberapa yang belum benar, tapi tidak apa-apa menjadi bagian dari pembelajaran kita semua. Nah, di hari ini kita akan belajar exactly sesuai dengan judulnya,
yaitu apa itu gelombang mekanik, jenis-jenis gelombang mekanik itu apa saja, membaca grafik dan melakukan interpretasi daripadanya. Kita akan lalu juga menghitung parameter dari setiap grafik-grafik serta rumus-rumus tadi di gelombang mekanik dan harapannya menghubungkan data sensor atau menghubungkan data nyata yang nanti akan menjadi sebuah contoh dengan interpretasi fisik yang terjadi secara nyata di lapangan. Benang merahnya teman-teman atau istilahnya adalah silver liningnya, minggu ke-11 ini harapannya adalah kalau di minggu ke-10 kemarin itu bersifat konseptual, nah di minggu ke-11 ini kita akan tambahkan dengan beberapa studi kasus daripada gelombang mekanik yang kita alami dan kita dapatkan sehari-hari. Bunyi, tali, gelombang air, gelombang seismik, sonar, dan vibrasi struktur. Ketiga bagian akhir atau keempat bagian akhir, ini memang khusus saya akan jelaskan singkat nanti sebagai bagian dari fenomena fenomena fisika gelombang di ilmu kita, teknik geomatika. Gitu teman-teman. Nah, sembari teman-teman mencoba untuk mengingat-ingat kembali materi dari minggu ke-1 dan ke-10 yang barusan saya jelaskan, teman-teman. Seperti biasa, nanti di akhir kelas akan saya berikan hadiah kepada beberapa orang yang berhasil menjawab. Bukan berhasil, yang berani untuk menjawab. Saya tidak perlu jawabannya benar atau salah, itu tidak masalah bagi saya. Pertanyaannya, teman-teman. Di minggu-minggu yang lalu, kalian sudah belajar ada beberapa jenis gelombang. Bahkan di minggu 10 sudah dijelaskan. Mekanik dan non-mekanik. Nah, sekarang, karena kita berfokus ke gelombang mekanik, ada yang kira-kira bisa bantu saya menjelaskan apa sih gelombang mekanik itu? Silahkan langsung, Mas Ahmad. Izin menjawab Pak, gelombang mekanik itu adalah adanya gangguan yang merambat di suatu medium seperti padat, cair, dan gas. Dan itu membutuhkan tempat merambat atau medium Pak. Contohnya itu gelombang mekanik itu tidak dapat merambat di ruang hampa dikarenakan di ruang hampa itu tidak ada partikel yang membawa. Contohnya seperti gelombang air dan gelombang padat tali. Dan gelombang mekanik ini juga terbagi menjadi gelombang transversal, yaitu gelombang yang terjadi karena kan adanya beban yang menyebabkan getaran. Dan untuk arah getarannya itu tegak lurus dengan arah hambat seperti gelombang pada tali, permukaan air, dan cahaya. Dan yang kedua ada longitudinal, gelombang yang kembali ke posisi awal atau arah getarannya itu sejajar dengan arah hambat seperti gelombang bunyi dan gelombang pada pegas, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ahmad. Jawabannya luar biasa ya. Tadi ada beberapa kata kunci yang bisa kita tarik begitu ya. Gelombang mekanik itu ada gelombang yang membutuhkan medium. Nah, itu bisa digaris bawah tuh. Nah, kalau gelombang yang tidak membutuhkan medium, itu juga ada, dan namanya kita sebut sebagai gelombang non-mekanik. Nah, gelombang mekanik ini karena membutuhkan medium, tentu perlu dijelaskan pula mediumnya apa saja. Tadi sudah dijelaskan pula oleh Mas Ahmad dengan baik. Ada gelombang medium padat, medium cair, atau medium gas. Bahkan tadi Mas Ahmad juga menambahkan bahwa beberapa contoh contoh gelombang mekanik ini ada yang disebut sebagai gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Tadi sudah dijelaskan lagi-lagi sifat gelombang dasar, yaitu gelombang transversal arah rambatnya tegak lurus dengan simpangannya, sedangkan longitudinal arah rambatnya sejajar dengan simpangannya atau pergerakannya. Nah, beberapa contoh juga tadi sudah dijelaskan, ada gelombang pada tali, suara di udara, gelombang air, dan beberapa yang lain. Dan kesemuanya itu betul sekali. Terima kasih, Mas Ahmad, bisa membantu saya. Nah, untuk bisa lebih memahami teman-teman, mari kita coba ambil satu contoh yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ahmad sebelum nanti akan saya berikan slide-nya, yaitu gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang yang selama ini kita selalu dengarkan atau kita selalu alami gitu ya. Tidak usah jauh-jauh, sekarang saja kalian sedang mengalami fenomena itu karena Anda bisa mendengar suara saya.
baik suara ini datang dari loudspeaker laptop Anda, loudspeaker HP Anda, atau dari headset yang Anda pakai, baik itu Bluetooth ataupun wired. Nah, pertanyaannya teman-teman, jika ada bunyi yang merambat dari speaker tersebut, baik di laptop, HP, ataupun di headset atau headphone, ke telinga Anda, apakah sebenarnya molekul udara itu pindah dari speaker sampai telinga atau tidak? Atau apa sih sebetulnya yang sedang bekerja? Apa sih yang sebetulnya lalu berubah? Kalau bingung, saya ulang teman-teman ya. Ketika bunyi itu merambat dari speaker, dimanapun itu speakernya, ke telinga Anda, sebenarnya yang terjadi itu apa? Apakah molekul udara di sekitar speaker itu lompat ke telinga kita, atau bagaimana sebenarnya cara kerjanya, teman? Pak izin jawab, Pak. Silakan, Mas Habibi. Jadi setahu saya itu kembali ke posisi awal atau arah getarannya itu sejajar arah rambat. Jadi, Dan dia itu apakah molekulnya itu lompat atau lari ke telinga kita, atau apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Kalau di suara, Mas? merambat. Dia itu merambat, Pak. Jadi molekulnya itu masuk ke telinga kita gitu ya? Tidak. Karena Mm-mm. apa sih? Lebih tepatnya itu gelombang bunyi itu yang berpindah dari speaker ke telinga, Pak. Iya, Jadi itu bersifat longitudinal. longitudinal. Ya. Terima kasih, Mas Habibi. Nah, tadi Mas Habibi sudah mencoba menjawab Jadi teman-teman. Jadi, ya gimana? Silakan dijelaskan lagi, monggo, Mas. Kalau mau nambahin, silakan. Nambahin apa? Oh, sudah? Ya wis. Punten saya potong ya. Jadi tadi Mas Habibie sudah mencoba menjawab dan beberapa bagian betul dan beberapa bagian perlu dijelaskan ulang. Tadi Mas Habibie menjawab bahwa gelombang suara adalah gelombang longitudinal dan itu betul sekali. Tapi tidak cuma gelombang longitudinal teman-teman, pertanyaan dasarnya adalah partikel yang ada di sekitar speaker, partikel udara ini, itu lompat atau jalan menuju ke telinga kita atau tidak sih sebetulnya. Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Anda perlu ingat bahwa ini perbedaan utama dari getaran dan gelombang. Nah, ketika kita bicara gelombang, maka yang berambat, sorry, yang merambat itu bukanlah partikelnya, tapi sebetulnya energinya. Dan longitudinal ini adalah sebuah gelombang yang bersifat khusus. Kenapa? Ketika kita bicara gelombang transversal, dia naiknya itu begini, gara-gara ini bergerak, sebelahnya ikut bergerak. Gara-gara ini bergerak, sebelahnya ikut bergerak lagi. Begitu terus sampai dia merambat. Nah, kalau longitudinal, itu geraknya nggak gini, tetapi begini. Jadi ada proses kompresi udara yang menyebabkan satu partikel itu seperti menyenggol partikel udara lainnya karena ada kompresi udara. Nah, si partikel yang ini akan ke sana terus sampai salah satunya ke telinga kita. Jadi ingat teman-teman, ketika gelombang itu khususnya suara begitu ya, itu bergerak, tidak ada partikel yang sedang melompat ke telinga kita, tidak. Partikelnya itu bergerak memang, tetapi nanti dia akan kembali ke tempatnya, alias berosilasi. Karena adanya kompresi udara itu tadi, maka energinya itu tersalurkan dari speaker, dimanapun speaker tersebut, sampai kepada gendang telinga kita. Dan kalau mau bicara lebih fisik lagi atau fisis lagi ya, gendang telinga itu lalu tidak menerima sinyal dalam tanda kutip seperti headset ini yang melalui Bluetooth, tetapi dia bersifat analog. Jadi ketika ada kompresi udara, si gendang telinga ini bergetar dan getaran-getaran dengan frekuensi-frekuensi berbeda inilah yang lalu dirubah menjadi sinyal-sinyal ke saraf kita yang dibawa ke otak yang lalu diterjemahkan menjadi suara. Jadi itu teman-teman salah satu contoh daripada gelombang mekanik yang disebut atau yaitu gelombang bunyi. Slide-nya ada di sini teman-teman. Sorry, kebanyakan.
Slide ini sudah dijelaskan dengan baik tadi oleh Mas Ahmad dan juga oleh Mas Habibie. Terima kasih atas bantuannya. Yang mau saya juga tambahkan teman-teman bahwa ketika kita bicara tentang gelombang, ada gelombang yang disebut sebagai non-mechanical wave yang tidak membutuhkan medium di dalam perambatannya. Nah, salah beberapa gelombang yang disebut sebagai non-mechanical wave adalah electromagnetic wave. Tapi di hari ini kita tidak belajar itu. Saya mau mention ini kenapa? Saya mau bilang bahwa di hari ini kita tidak belajar electromagnetic wave sama sekali. Kita fokus ke mechanical wave. Dan pertanyaan penting teman-teman, bagi mbak-mbak atau bagi yang perempuan boleh sekali gender equality-nya coba dikeluarkan dan menjawab pertanyaan saya. Kalau tadi saya tanya jika bunyi merambat dari speaker ke telinga yang bergerak itu partikel atau energinya, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa sih suara di ruang hampa itu tidak terdengar? Bahkan ada yang bilang, kalau di luar angkasa sana itu hening, karena tidak ada suaranya. Kata astronot itu benar dan tidak benar, karena ada beberapa yang nanti bisa kita diskusikan dan debatkan. Tapi pertanyaan dasarnya secara konseptual, kenapa sih suara di ruang hampa itu tidak terdengar, teman-teman? Ada yang tahu jawabannya, khususnya teman-teman yang perempuan? Kalau tidak ada, saya tunjuk nih. Di depan mata saya salah satu yang ada adalah ada Mbak Marcelina. Silakan Mbak Marcelina, sambil saya ambil eh, air lagi, coba bantu saya untuk menjelaskan kenapa di ruang hampa suara itu tidak terdengar. Silakan Mbak Marcelina. Halo, tes. Jangan diam saja Mbak, sedih saya kalau saya bertepuk sebelah tangan gini. Ayo, saya sambil gerak ya. Capek saya di kursi. Halo, halo. Mbak Marcelina, silakan. Wah, sedih saya kalau diam saja nih. Halo, halo, halo. Coba kalau gitu dibantu deh sama Mbak Ria. Silakan Mbak Ria. Oh, Mbak Marcelina juga boleh. Ya, Saya gimana tadi Mbak? nggak dengar. Pertanyaannya kenapa Mbak suara di ruang hampa tidak terdengar? Ada apa tuh Mbak? Halo, halo. Ya, lagi nggak denger kayaknya ya Mbak Marcelina. Halo, halo. Maaf Pak, saya mau jawab. Tadi Ya, pertanyaannya, kenapa suara di ruang hampa nggak terdengar ya Pak? ya betul. Menurut saya, suara di ruang hampa nggak terdengar itu karena di dalam ruang hampa itu nggak ada udara dan nggak ada yang bisa membawa getaran suaranya gitu Pak. Nah, baik. Terima kasih Mbak Marcelina. Jawaban yang betul sekali. Saya catat dulu namanya biar saya tidak lupa. Marcelina. Jadi teman-teman, seperti yang Mbak Marcelina sampaikan bahwa suara itu di ruang hampa tidak terdengar karena tidak ada yang merambatkan suaranya. Kenapa bisa begitu? Karena asumsinya di luar angkasa, contohnya itu hampa. Tidak ada molekul-molekul atau partikel apapun di situ, khususnya partikel gas. Sehingga ketika ada suara, suaranya itu stuck, tidak bisa bergerak ke arah yang diinginkan atau bergerak ke arah lain karena tidak ada partikel suara yang bisa terjadi partikel udara yang bisa terkompresi ataupun tidak terkompresi
untuk bisa mengalirkan atau membawa suara tersebut. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali. Jawabannya bagus banget, Mbak Marcelina. Jadi teman-teman, slide ini akan saya tutup dengan informasi bahwa gelombang mekanik itu sesuatu yang sudah kita pelajari berkali-kali teman-teman dari beberapa minggu yang lalu, bahkan mulai dari minggu yang pertama, dan ada beberapa apa namanya ciri khas dari gelombang mekanik itu tadi sudah disampaikan dengan baik pula oleh Mas Ahmad dan juga Mas Habibie, yaitu mereka membutuhkan medium, gelombang yang membutuhkan medium untuk bisa merambat, dan juga ada beberapa jenisnya yang tadi disebut sebagai gelombang longitudinal, gelombang transversal. Transversal itu tegak lurus, simpangannya terhadap arah rambat, kalau longitudinal itu sejajar dengan arah rambat. Tadi juga sudah kita jelaskan, sudah kita diskusikan, sudah kita tanyakan tentang gelombang bunyi begitu ya. Partikelnya itu ikut masuk ke telinga kita atau enggak? Jawabannya adalah enggak. Bukan partikel exactly yang ada di speaker, tetapi partikel di speaker ini, partikel udara khusus tentunya ya, itu mengalami kompresi, akhirnya terbawa ke agak dekat ke kita, lalu dia kembali, lalu mengganggu partikel yang ada di dekat kita itu terus sampai partikel yang ada di dekat telinga kita itu mengalami kompresi sehingga membuat gendang telinga kita pula itu ikut bergetar. Tadi juga sudah saya tanyakan dan dijawab dengan baik oleh Mbak Marcelina bahwa suara itu di ruang hampa tidak terdengar karena tidak ada partikel yang mentransfer atau mentransportasi getaran daripada suara tersebut. Nah, sekarang teman-teman, kita masuk ke bagian penjelasan yang juga tak kalah penting. Tadi sudah di-tease atau sudah dijelaskan secara singkat oleh Mas Ahmad bahwa ada beberapa jenis dari gelombang mekanik. Tadi disebutkan transversal dan disebutkan longitudinal. Tapi sebetulnya ada satu lagi gelombangnya, teman-teman. Wabil khusus apabila kita tilik beberapa minggu yang lalu, kita juga sudah belajar tentang yang namanya gelombang yang dimensinya lebih dari satu. Di beberapa materi pekan lalu, di beberapa pekan lalu kita sudah belajar gelombang dengan 2 dimensi dan juga gelombang dengan materi 3 dimensi. Nah ini penting teman-teman, kenapa? Karena ketika kita bicara gelombang mekanik, khususnya gelombang suara, maka nanti kita juga perlu pikirkan bagaimana representasi dari gelombang ini dalam konteks kehidupan sehari-hari. Gelombang yang ada di depan mata kita ini gelombang yang 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Karena nanti perambatannya serta interpretasinya pun juga akan berbeda. Oleh karena itu teman-teman, saya akan tambahkan satu penjelasan dari gelombang mekanik, tidak hanya transversal, tidak hanya longitudinal, tetapi saya tambahkan dengan surface wave, atau gelombang yang terjadi di sebuah permukaan. Transversal tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Mas Ahmad Dahlan ya. Arah gelombangnya atau arah rambatnya itu tegak lurus dengan simpangannya. Contohnya tadi juga sudah disebutkan adalah tali. Nanti akan saya tambahkan kalau di dalam konteks ilmu seismik ada namanya adalah komponen S wave. Lalu yang kedua ada yang namanya longitudinal, tadi sudah kita contohkan, yaitu sebuah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya adalah bunyi di udara atau di air yang terjadi gara-gara ada kompreksi dan refraksi daripada bukan gelombang, partikel yang ada di lokasi tersebut. Selain bunyi, kita juga mengenal yang namanya P-wave di dalam konteks seismik. Jadi di dalam konteks seismik nanti kita akan belajar tentang P-wave dan S-wave yang mereka itu tidak bisa dipisahkan. Yang terakhir, kita juga mengenal yang namanya surface wave atau gelombang permukaan, teman-teman. Apa sih gelombang permukaan itu? Gelombang permukaan itu adalah gelombang yang terjadi pada batas dari 2 medium. Sebagai contoh, di permukaan laut itu kan batas dari 2 medium ya. Yang atas adalah medium udara, yang bawah adalah medium air. Dua-duanya sama-sama fluida, tetapi atas adalah medium udara dan bawah adalah medium air. Dan ketika terjadi gelombang di antara 2 medium ini, maka gelombang yang terjadi adalah surface wave. Sebagai contohnya adalah gelombang air
Kenapa gelombang air itu disebut sebagai surface wave, teman-teman? Karena kebanyakan dari gelombang air itu sebetulnya adalah impact atau efek daripada fenomena yang terjadi tidak cuma di air, tetapi juga di udara di sekitarnya. Jadi ketika medium itu berinteraksi dan bergerak serta memiliki fenomena masing-masing, ada peluang medium satu akan membawa perubahan dan membuat pergerakan di medium 2, walaupun terlihat seperti tidak nyambung. Contohnya adalah gelombang air. Tidak cuma di gelombang air, tapi juga di gelombang laut. Apa Pak bedanya? Kalau gelombang air itu ya berarti gelombang air yang bukan ada di laut. Kalau gelombang laut ya seperti yang kita tahu berarti gelombang yang ada di laut. Tidak cuma itu, kita juga mengenal, sebentar ya teman-teman. Di dalam dunia fisika atau di dalam dunia ilmu kita teknik geomatika dan ilmu-ilmu terkaitnya, khususnya geofisika ataupun geologi, lebih tepatnya geofisika sebetulnya, kita juga akan mengenal gelombang Love atau gelombang Rayleigh yang biasanya mewakili baik itu dari hamburan cahaya ataupun persebaran dari sebuah gelombang yang bersifat dispersif, refraktif, dan lain-lainnya. Kalau di dalam geofisika itu biasanya mainnya adalah di bawah permukaan bumi. Nah, ini adalah 3 jenis dari gelombang mekanik, teman-teman. Punten. Ya, terima kasih sudah menunggu. Ini ada 3 jenis gelombang mekanik, teman-teman, transversal dan longitudinal yang sudah dijelaskan berkali-kali. Saya tambah dengan surface wave atau gelombang permukaan. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke yang lainnya, teman-teman, saya ingin mengingatkan lagi ke 3 slide yang sebetulnya sudah kita jelaskan di beberapa minggu yang lalu dan sudah saya jelaskan secara singkat tadi di intro kelas kita. Yang pertama adalah tentang cepat rambat atau kecepatan. Minggu lalu saya juga sudah menjelaskan cukup gamblang teman-temannya tentang cepat rambat di beberapa medium. Sekarang saya mau tanya secara singkat. Dari semua rumus itu ada satu kesamaan dari sifat matematisnya, yaitu menggunakan akar. Ada yang tahu kira-kira teman-teman kenapa rumus dari kesemua medium tadi di minggu lalu tentunya itu ketika cari kecepatan pasti atau harus menggunakan akar? Ada yang tahu nggak teman-teman? Atau ada yang masih ingat nggak lebih tepatnya? Baru diajarkan di minggu lalu nih. Kenapa cepat rambat dari gelombang itu harus pakai akar? Silakan. Tidak ada? Pak, izin jawab bentar. Gimana Mas Habibie? Monggo. Rumus cepat rambat gelombang bunyi baik di padat air dan di udara itu menggunakan akar karena kecepatan bunyi itu bergantung pada perbandingan sifat elastis, medium, dan massa jenis. Mm-mm. Apa ya? Selanjutnya kalau nggak salah dari penurunan fisikanya juga itu energi getaran dan gaya pemulih menghasilkan hubungan kuadrat. Jadi cepat lambatnya itu V kuadrat. Jadi makanya dalam rumus itu langsung diakarkan. Ya, terima kasih Mas. Tadi menyebutkan satu hal yang menurut saya juga menjadi bagian tak terpisahkan dari gelombang mekanik, yaitu energi pemulih
yang mana nanti akan kita lengkapi dengan momen inersia sebetulnya daripada si mediumnya. Tetapi ada satu hal yang lebih mendasar sebetulnya teman-teman. Ketika kita tilik materi yang lalu, kalau Anda coba buka Wikipedia dari wave, maka di situ Anda bisa akan lihat bahwa pada dasarnya cepat rambat itu adalah delta X terhadap delta T. Kita tentu sama-sama tahu ya, alias turunan daripada pergerakan sepanjang sumbu tertentu selama waktu tertentu. Nah, apabila kita lihat lebih dalam lagi dari rumus itu, maka bisa Anda lihat bahwa ada salah satu komponen yang merupakan kuadrat. Oleh karena itu, tentunya ketika kita turunkan untuk menjadi kecepatan, yaitu dx per dt tadi, maka kita juga perlu akarkan hasil yang tadi sudah kita dapatkan. Karena untuk bisa mendapatkannya, maka kuadrat tersebut harus hilang tentu ya. Dan apabila kita ingin hilangkan atau kita ingin turunkan si kuadrat itu menjadi hanya pangkat 1 di ruas kanan, maka di ruas kiri pun kita juga harus kasih akar. Kasih akar di kanan, kasih akar di kiri. Itulah mengapa V itu kita sifatnya adalah akar daripada beberapa komponen yang nanti akan kita pakai. Nah, tapi sebelum itu saya juga mau menambahkan singkat teman-teman bahwa salah satu ciri khas daripada gelombang mekanik, dan ini bisa menjadi sesuatu yang Anda garis bawahi ya teman-teman ya, itu akan selalu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah sesuatu yang disebut sebagai bukan gelombang, gaya atau energi pemulih yang tadi disampaikan oleh Mas Habibie. Dan yang kedua adalah bagaimana sifat daripada si mediumnya itu sendiri. Maksudnya adalah mediumnya ini membutuhkan energi atau gaya seberapa besar untuk bisa mulai bergerak atau berhenti, tergantung dengan kondisi pergerakan daripada si mediumnya. Atau dalam bahasa lain, Pak Newton di tahun 17 sekian menyebutkan momen inersia. Hukum Pak Newton juga menyebutkan bahwa partikel atau barang yang cenderung jalan akan jalan terus, partikel atau gelombang yang cenderung diam akan diam terus, alias adanya inersia itu bersifat inert. Nah, ketika terjadi ada gaya pemulih atau ada gaya yang bekerja pada sebuah medium, maka kecepatannya juga tentu bergantung pada seberapa inert, seberapa inersiakah si medium itu. Dan itu bisa kita kaitkan dengan kecepatan daripada si gelombang mekanik di sebuah medium dengan bagaimana kekakuan daripada mediumnya itu sendiri. Dan itulah mengapa slide selanjutnya teman-teman adalah slide mengenai exactly hal itu. Bagaimana kita mengaitkan cepat rambat dengan stiffness atau kekakuan itu tadi dengan inersia yang dikaitkan lagi-lagi dengan gaya pemulih atau force yang terjadi di medium itu, teman-teman. Intuisi dasarnya adalah apabila medium yang kita punya itu makin kaku, maka gelombang cenderung lebih cepat. Apabila medium makin berat, maka gelombang cenderung lebih lambat. Kenapa teman-teman hal ini terjadi? Gara-gara ketika kita tahu medium itu semakin berat, maka asumsinya gaya yang dibutuhkan untuk membuatnya bergerak alias momen inersia yang dia butuhkan untuk berada di ambang pergerakan itu semakin besar. Sehingga tentunya pergerakannya menjadi sedikit lebih lambat daripada medium yang dalam tanda kutip enteng. Dan satunya ketika medium itu tidak kaku atau elastis, teman-teman, mungkin Anda akan pikir lah medium elastis kan gampang Pak kita bergeraknya. Iya, tetapi apakah lebih cepat? Jawabannya adalah ketika sudah kaku, tapi gelombang itu sudah berhasil bergerak di dalamnya, maka lebih cepat bergerak. Medium yang pertama adalah medium tali atau dawai dengan rumus V sama dengan akar dalam kurung T dibanding mu, teman-teman. T itu bukan per periode di sini, tetapi T di sini adalah
elastisitas atau regangan atau tegangan tali, yang mana jika tegangannya naik, maka V-nya akan naik. Apabila massa atau panjang dari eh, talinya itu naik, alias mu-nya juga ikut naik, berarti V-nya akan turun. Nah, kalau fluida atau di gas khususnya adalah untuk bunyi, V itu adalah akar dari dalam kurung B alias modulus curah kalau di slide sebelumnya. Kalau saya sebutnya adalah bulk modulus dibagi dengan rho. Yang mana bisa kita lihat teman-teman apabila modulus pergerakan ini naik, maka V-nya juga akan ikut naik karena asumsinya bulk modulus itu menyebutkan teorinya apabila satu partikel itu ke sana, maka ketika bulk modulus itu besar, maka dia kecenderungannya partikel-partikel lain juga akan ikut ke arah partikel yang sudah bergerak tadi. Jadi istilahnya FOMO gitu ya. Jadi ketika bulk modulus itu naik, maka V juga akan ikut naik. Sebaliknya, kalau densitas itu naik, maka V-nya akan turun. Di sini contoh dari medium yang semakin berat. Nah, tambahan singkat teman-teman, tadi kita juga sudah mengenal tidak cuma transversal longitudinal, tetapi juga surface wave, yang mana kalau kita lihat di sini teman-teman, surface wave ini formulanya bergantung dari rezim. Rezim ini maksudnya bukan presidennya siapa, tetapi adalah kita pakai konsep satu dimensi, dua dimensi, atau tiga dimensi. Yang mana nanti khususnya di dalam air, itu akan terpengaruh oleh kedalaman, graviti atau gravitasi atau gaya berat. Sorry, kepencet seharusnya. Saya mau masukkan orang, bukan mau ke slide selanjutnya. Tapi juga bisa karena adanya lambda. Cara aturannya teman-teman, atau kalau misal Anda masih mikir, saya jujur Pak masih bingung ini kaitannya apa ya dengan materi mekanik hari ini, bahwa ketika nanti ada soal di depan kalian, atau ketika nanti Anda dihadapkan dengan sebuah pertanyaan di kehidupan kalian sehari-hari dan di pekerjaan kalian yang memiliki misal contoh medium air dengan densitas yang berbeda, dengan nilai-nilai yang juga berbeda, maka Anda juga bisa mulai memikirkan, oke, air kalau densitasnya naik alias salinitasnya besar, oh ini berarti dia berat. Berarti logikanya V-nya akan turun. Contohnya teman-teman. Nah kalau masih bingung, maka teori dasarnya sudah jelas bahwa cepat rambat atau V itu dipengaruhi oleh dua hal. Antara gaya pemulih atau tadi ya, force yang terjadi daripadanya, serta inersia daripada si mediumnya. Jadi cepat rambat atau kecepatan pasti akan terpengaruh atau dipengaruhi oleh dua hal ini. Dan tidak mungkin tidak, dan sudah ditunjukkan dari bukti-buktinya dari beberapa contoh yang ada di depan mata kita. Itu adalah konteks dari cepat rambat, teman-teman. Saya mohon waktunya 2 menit sebentar. Saya harus ngopi banget ini. Hidung saya tidak enak. Slide ini akan saya tutup teman-teman dengan informasi bahwa ketika kita nanti dihadapkan di masalah di dunia nyata misal atau di soal UAS yang mengaitkan antara cepat rambat dan juga dengan stiffness atau bagaimana kekakuan dan juga inersianya, maka kalian bisa coba pikirkan bahwa ketika disebut sebagai kekakuan itu ada urusannya dengan gaya pemulih atau gaya untuk bisa kembali ke lokasi semula pada dasarnya, dan juga ketika kita bicara inersia itu berarti tentang densitas yang dalam tanda kutip semakin banyak yang harus digerakkan, maka dia semakin berat, maka kecepatannya akan semakin rendah. Ini adalah konsep hubungan antara cepat rambat dan juga dengan dua informasi dasar gaya pemulih atau elastisitas serta inersia dari mediumnya.
Dan kita bisa lanjut teman-teman ke slide selanjutnya yang tadi sudah bocor slide-nya gara-gara saya pencet. Jadi langsung saya masukkan saja, yaitu kepada pertanyaan dasar. Sak janjan nih kalau kata orang Jawa ya, atau sebenarnya gelombang mekanik itu yang bergerak apanya? Partikelnya atau hanya gangguan saja? Kita ambil contoh teman-teman dari berbagai atau dari jenis-jenis gelombang yang tadi kita sampaikan di awal. Tali mewakili transversal, udara mewakili longitudinal, air itu mewakili surface wave atau gelombang permukaan. Kalau kita lihat pada tali sebenarnya teman-teman, kalau Anda misal bereinkarnasi jadi salah satu partikel di dalam tali, atau minimal Anda bisa punya POV di TikTok gitu ya, POV saya adalah satu partikel di tali, maka ketika tali itu bergerak, tali itu mengalami gelombang, pada dasarnya dia itu tidak berjalan ke kanan ke kiri, tetapi dia hanya naik turun. Jadi ingat teman-teman, kalau Anda bereinkarnasi jadi satu partikel di tali, ketika tali itu mengalami pergerakan gelombang, maka sebenarnya Anda itu nggak ikut ke sana, enggak. Anda cuma naik turun aja. Nah, kalau di udara atau di suara, lagi-lagi kalau Anda bereinkarnasi menjadi salah satu partikel udara yang ada di dekat headset saya sekarang, maka sebetulnya Anda cuma maju mundur aja, tidak semakin mendekat ke telinga saya secara permanen, tidak semakin mendekat pula ke headset saya secara permanen, tidak. Hanya karena adanya kompresi dari udara dan dekompresi dari udara itu menyebabkan molekul udaranya maju mundur, maju mundur, sehingga komponen molekul udara selanjutnya maju mundur juga, begitu terus sampai masuk ke telinga saya. Nah, yang ketiga, kalau Anda tiba-tiba memang ingin jadi air begitulah, maka partikelnya ini bergerak, tapi tidak naik turun atau kanan kiri, tapi dalam bentuk orbit. Jadi muter-muter begini. Nah, tapi kalau dari mata telanjang kita tuh seperti lihat gelombang itu, ombak itu tuh jalan ke kita kan. Itu sebenarnya bukan partikelnya yang jalan, tetapi gelombangnya. Partikel air yang ada di gelombang itu, dia cuma muter begini. Makanya teman-teman, hati-hati kalau kalian lagi di pantai, perhatikan jangan sampai kalian nanti bernasib seperti permukaan air ini, yaitu kena sebuah sistem yang namanya rip current. Sebuah sistem yang berputar di lokasinya terus, yang mengakibatkan kalau kalian sudah masuk ke situ, biasanya akan kecapean karena tidak bisa keluar darinya. Anda tidak bisa mentas, Anda tidak bisa lalu mengapung. Kenapa? Karena energi yang terjadi di dalam perputaran itu sangat kuat, sehingga ketika Anda mau memisahkan diri atau melepaskan diri dari sengkraman rip current itu, yang terjadi adalah capek. Gara-gara capek, ya berarti efeknya tidak ada tenaga untuk melanjutkan, akhirnya hanyut. Sebenarnya tidak hanyut, karena Anda cuma muter aja di bawah, tapi itu rip current. Penelitian yang digawangi oleh Bu Welly dan saya coba bantu di kelas tersebut. Sebentar, ada yang nge-WA. Kenapa ini Mbak Devina ini? Oke. Nah, miskonsepsi utamanya teman-teman, daripada semua contoh tadi, sama seperti pertanyaan yang tadi saya sampaikan ke Mas Habibi tadi, saya itu sebenarnya mau ngecek, kalian itu tahu enggak sih bahwa partikel dari medium itu tidak ada yang berjalan dari ujung ke ujung, enggak. Kalau ada partikel udara di dekat speaker saya, bukan berarti partikel tersebut lompat sampai ke gendang telinga saya, tidak. Partikel itu berjalan tentu sebagai definisi dari getaran, tetapi dia hanya berosilasi atau bergerak secara lokal saja. Sedangkan yang berpindah itu adalah gangguan atau si energinya. Ini harus diingatkan teman-teman ya, karena sorry to say beberapa jawaban dari UTS masih belum mewakili pemahaman akan konsep ini. Yang mana cukup menyedihkan sebetulnya, tetapi tidak apa-apa karena ini bagian dari pembelajaran. Jadi saya ulangi teman-teman,
Ketika kita bicara gelombang, partikel daripada gelombang itu tidak berjalan jauh dan permanen, dia hanya berosilasi secara lokal alias nanti kembali ke lokasinya lagi. Bentar. Lanjut, teman-teman. Masuk ke materi yang selama ini atau yang sudah saya jelaskan, tapi saya akan jelaskan ulang lagi. Kenapa? Karena ketika saya lihat hasil UTS-nya banyak yang masih belum oke. Dan ini merupakan ilmu dasar sebelum kita masuk ke interpretasi sebenarnya. Ini model matematika dari gelombangnya. Y dalam kurung X, T, ini kalau kita mau pedantik atau detail, maka Y itu abhängig atau tergantung atau merupakan fungsi terhadap jarak atau posisi X dan juga fungsi terhadap waktu. Makanya Y sama dengan X, T. Rumusnya adalah A itu adalah amplitudo atau simpangan, dikalikan sin atau dikalikan cos Kx. K itu adalah modulus atau K itu adalah konstanta dari gelombangnya. X itu adalah pergerakan dari sumbu X-nya. Nah ini yang penting, minus omega T ditambah fase. Di dalam contoh, kita bisa hilangkan fasenya terlebih dahulu kalau fasenya kita anggap 0, di mana omega itu adalah 2πf dan K itu adalah 2π per lambda. Dan T adalah waktu tentu ya teman-teman. Dan di sini sudah saya sebutkan rumusnya ya. Yang penting F sama dengan 1 dibagi T besar, P sama dengan omega dibagi K, atau V sama dengan lambda dikali F, bukan dibagi F. Dan lambda adalah 2π per K. Ada yang nyebutnya adalah wave number. Nah, yang perlu diingat, di rumus di depan mata kita, itu berarti arah rambat X-nya ke positif, ke kanan. Nah, kalau dia berubah jadi plus, jadi Kx plus Wt bukan Kx minus omega T, maka dia merambatnya ke minus. Jadi kebalik teman-teman ya, ini agak sedikit counterintuitif. Nah, tapi sekarang izinkan saya untuk bertanya ke kalian. Nah, ada yang jawab, harus ada yang jawab. Rumus dasar ini teman-teman, harapan kami sebetulnya adalah sudah dijelaskan dengan gamblang di materi-materi SMA. Dan juga ada di UTS kemarin. Walaupun tidak dijelaskan secara gamblang karena memang harapannya harusnya sudah mengerti. Nah, nanti di exit survei teman-teman, bukan hari ini, bukan besok, mungkin di akhir, saya akan minta kalian untuk mencoba menjelaskan atau istilahnya saya tanya ke kalian. Rumus dasar ini perlu tidak dimasukkan? Tentu nanti akan saya diskusikan juga dengan teman-teman tim teaching khususnya dengan penanggung jawab dari kuliah ini secara utuh yaitu Pak Aryo. Tetapi saya ingin nanti mendengar dari kalian kalau ada yang mau sampaikan sekarang juga tidak apa-apa. Menurut kalian rumus-rumus kayak gini seperti F sama dengan 1 per T, V sama dengan omega F itu mau dimasukkan atau penting dimasukkan atau enggak? Dengan catatan kalau rumus kayak gini dimasukkan, maka level pertanyaannya tentu akan naik. Kenapa? Karena tidak dibutuhkan waktu untuk mengingat rumusnya. Jadi waktu bisa lebih banyak untuk menghitung dan menganalisisnya, kan begitu. Nah, jadi silakan nanti kalau ada yang mau jawab sekarang boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, nanti di exit survei akan saya tanyakan, bukan di minggu ini, bukan di minggu depan, tapi di beberapa minggu lagi sebelum kuliah ini berakhir. Bentar teman-teman. Sebelum kuliah ini berakhir, kita akan tanyakan untuk melihat bagaimana sebetulnya kecenderungan dan kebutuhan dari mahasiswa. Apakah jangan-jangan rumus dasar seperti ini pun itu juga harus bisa diisi atau dipakai. Bukan dipakai, sorry, bukan diisi juga ngomong apa saya. Harus ditulis di soal atau tidak. Masih ada beberapa teman-teman, ada 1, 2, cukup banyak, tapi aman. Kita masih punya cukup banyak waktu. Kalau ada yang mau jawab boleh, kalau tidak saya akan lanjut
ke proses pembacaan grafik yang pertama. Jadi dari tadi kita sudah belajar tentang definisi dari gelombang mekanik dan contoh-contohnya. Saya juga sudah include atau introduce atau tambahkan satu jenis lagi yaitu surface wave. Nah, kita akan masuk ke bagian kedua dari kuliah kita, teman-teman, yaitu interpretasinya. Kenapa interpretasi ini penting? Karena bisa jadi selama ini kalian sudah mencoba untuk memahami ini, tapi agak kesusahan dalam memahami proses interpretasinya. Oleh karena itu, mari kita akan coba lihat sama-sama bagaimana interpretasi daripada sebuah grafik. Di bagian kiri, teman-teman, atau di depan mata kita sama-sama, ini adalah sebuah grafik gelombang yang bersifat transversal dan sumbu X-nya adalah X. Jadi ini adalah sebuah fungsi Y dalam kurung X. Bukan Y dalam kurung X, T, tetapi Y dalam kurung X pada T yang tetap. Bisa dilihat teman-teman bahwa ini adalah salah satu contoh dari gelombang transversal. Kenapa? Karena arah lambatnya tegak lurus dengan simpangannya. Di sini ditulis baca amplitudo A itu dari simpangan maksimum. Artinya kalau ada yang tanya amplitudo A, cara menghitungnya adalah dihitung dari tengah lalu sampai ke simpangan maksimumnya. Ada dua mazhab sebenarnya teman-teman. Ada yang bilang amplitudo A itu dari bawah sampai atas alias 2 kali dari tengah sampai atas. Ada juga yang pakai, amplitudo itu hanya dari tengah atau dari mode equilibrium sampai ke simpangan maksimum. Jadi bukan dari simpangan minimum ke maksimum, tapi dari tengah atau mode equilibrium. Mana yang benar? Jawabannya sama-sama benar tergantung penggunaannya. Dalam konteks kita hari ini, kita akan membaca amplitudo A dari simpangan maksimum. Ada yang mau bantu saya, teman-teman? Amplitudo A-nya nilainya berapa? Ya, Mas Ahmad silahkan. Nilai dari amplitudo A itu 1 ya, Pak? Ya, bagaimana caranya Anda bisa menentukan 1, Mas? Itu grafiknya, Pak, pas di 1, Pak, titiknya. Ya, jadi seperti dari definisi yang tadi saya sebutkan, kita perlu membaca amplitudo A dari simpangan maksimum. Dan kita tahu simpangan maksimum dari gelombang ini ada di atas sini, dan cara membacanya adalah dari tengah atau dari mode equilibrium. Dan ternyata kalau mode equilibriumnya 0, titik puncaknya atau simpangan maksimumnya bernilai 1. Berarti kita bisa buat jarak di antara dua ini adalah 1, sehingga A sama dengan 1. Yang kedua, teman-teman, baca lambda dari jarak dua puncak atau dua lembah yang berurutan. Nah, maka saya tanya teman-teman, satu gelombang itu dari yang warna pink 1 ke warna pink 2 atau dari warna pink 1 ke warna pink 3? Kalau bingung, saya ulangi ya. Satu gelombang itu begini atau begini. Mana yang lambda? Izin jawab, Pak. Silakan Mas Habibie. Kalau nggak salah itu untuk panjangnya itu dari titik 1 ke titik 2, Pak. Betul. Jawabannya adalah betul ya. Lambda itu adalah dari titik 1 ke titik 2. Sesuai dengan yang disampaikan di sini, jarak dua puncak atau dua lembah berurutan. Jadi logika yang sama kita juga bisa pakai, berarti satu panjang gelombang adalah dari A ke B. Tidak cuma itu teman-teman, kalau kalian mau ambil titik tengahnya atau titik equilibriumnya,
itu juga bisa. Jadi kalau Anda mau ambil dari sini, kita sebut sebagai titik X, maka ini titik Y, maka ini titik Z, maka ini adalah titik AA, ini adalah titik AB, maka satu panjang gelombang itu adalah dari X ke Z, dari Y ke A, dari Z ke AB. AA ini, sorry ya. Intinya teman-teman, grafik ini kalau mau baca lambda itu dua puncak atau dua lembah berurutan. Kalau mau ambil titik tengahnya, maka dari titik equilibrium pertama ke equilibrium ganjil selanjutnya. Misal dari 1 ya sama 3. Kalau mau ambil titik kedua ya berarti sama titik genap selanjutnya yaitu titik keempat. Selisihnya harus 2. Jadi bukan dari titik equilibrium 1 ke 2, bukan dari X ke Y, itu hanya setengah. Jadi harus dari ganjil ke ganjil atau dari genap ke genap, dari X ke Z atau dari Y ke AA atau dari Z yang mewakili titik equilibrium ketiga ke AB, titik equilibrium kelima. Dari sini teman-teman ada dua yang perlu saya ingatkan. Yang pertama, ini bukanlah perwakilan dari gelombang yang bergerak berdasarkan waktu. Karena ini adalah Y terhadap X. Makanya di sini ditulis ya, grafik Y terhadap X adalah foto spasial daripada gelombang dalam waktu yang tetap. Jadi ketika T sama dengan 1, terus di screenshot gitu. Nah, hasilnya adalah seperti gelombang yang ada di depan mata kita ini. Nah, kalau kita tidak punya info waktu ya, kita tidak akan bisa pernah menghitung V-nya. Kenapa teman-teman? Ingat rumus V sama dengan lambda dikali F, lambda per T. Tapi di sini kita tidak tahu F atau T-nya berapa. Kita cuma punya info A, kita cuma punya info lambda. Tidak ada informasi T ataupun F-nya. Jadi tidak bisa dihitung cepat rambatnya atau belum bisa. Nah, satu hal yang perlu diingat teman-teman, apabila lambda diperkecil, maka K-nya itu akan terjadi besar. Karena rumusnya adalah K sama dengan 2pi dibagi lambda. Ingat 2pi itu tidak bisa berubah ya. 2pi akan tetap 2 kali 3,14, 2 kali 22 per 7. Dan artinya semua bergantung pada lambda. Kalau lambda semakin kecil karena dia berbanding terbalik, maka tentu K-nya akan semakin besar. Sebaliknya, kalau lambda semakin besar, maka K-nya juga akan semakin kecil. Itu teman-teman. Untuk grafik di ruang X. Nah, sekarang kita masuk ke grafik di ruang T. Kok sama, Pak? Mirip alias serupa tapi tidak sama. Apa bedanya? Anda pasti bisa lihat. Bedanya adalah sumbu X-nya. Kita bermain sekarang dengan waktu. Tidak bermain dengan posisi. Di sini, kalau tadi adalah Y dalam kurung X atau Y terhadap X, maka di sini kita buat Y terhadap T. Nah, tadi alfa atau amplitudo sudah bukan alfa, sorry, A atau amplitudo sudah bisa dihitung. Dan ternyata panjang gelombang adalah jarak dari dua puncak atau dua lembah berurutan atau titik equilibrium ganjil ke ganjil selanjutnya atau dari genap ke genap selanjutnya. Nah, itu adalah untuk YX. Nah, kalau di YT amplitudo tetap sama, teman-teman menghitungnya dari titik tengah menuju ke simpangan maksimum. Tapi bedanya sekarang yang dihitung apabila Anda menentukan dari dua puncak yang berurutan atau dua lembah yang berurutan atau tadi ya titik tengah ganjil satu ke ganjil selanjutnya atau genap satu ke genap selanjutnya itu tidak lagi panjang gelombang tetapi periode. Jadi kalau tadi kita buat ini titik
1, ini titik 2, ini titik 3, maka ketika dari 1 ke 2 itu bukan lambda tetot, tetapi T. Dari 2 ke 3 yaitu berarti bukan lambda lagi-lagi, tapi 1T atau 1 periode. Nah, dengan adanya informasi T, maka menggunakan rumus dasar kita pakai F sama dengan 1 per T. Dan amplitudonya sama seperti yang tadi teman-teman. Nah, apabila dari grafik selanjutnya Anda dapat lambda, dari grafik ini dapat T, maka Anda bisa menggunakan rumus sederhana ini. V sama dengan lambda per T, atau V sama dengan lambda dikali F. Dari sini, tujuannya adalah mendapatkan cepat rambat gelombang. Berangkat dari 2 grafik, satunya grafik terhadap X, satunya grafik terhadap T. Grafik terhadap X mendapatkan amplitudo dan juga panjang gelombang. Grafik terhadap T mendapatkan periode dan frekuensi. Pertanyaan dasar teman-teman, apabila T ini naik 2 kali lipat, apa yang akan terjadi pada frekuensinya? Ada yang tahu? Kalau T naik 2 kali lipat, maka F-nya bagaimana? F-nya akan turun. Atau F-nya akan mengecil sebesar 2 kali lipat juga, teman-teman. Kenapa? Karena rumusnya adalah T sama dengan 1 per F. Jadi, kalau misal T sama dengan 1, maka F sama dengan 1. Kalau misal T sama dengan 2, maka F adalah setengah. Turun 2 kali lipat. Saya ulangi teman-teman ya, mungkin bingung dan semoga tidak. T sama dengan 1 per F. Keluar nggak tuh? Oh, enggak. Bentar. Nah, kalau T itu sama dengan 1, sama dengan 1 per 1. Ya kan? Nah, kalau T dinaikkan 2 kali lipat, berarti T sama dengan 2 sekarang. Berarti 2 sama dengan 1 per F. F sama dengan 1 per 2. Tadi F sama dengan 1, sekarang F sama dengan setengah. T naik 2 kali, maka F turun 2 kali atau mengecil 2 kali lipat. Logikanya akan selalu begitu, teman-teman ya. Sekarang kita masih ada beberapa slide lagi yang saya harap akan bisa semakin membantu Anda dalam menentukan dan melakukan pemahaman akan gelombang mekanik ini. Kita langsung lanjut saja teman-teman dengan satu contoh singkat. Apabila kita punya data yang berbasis ruang dan data yang berbasis waktu, maka kita bisa menyelesaikan semua parameter yang ada di dalam. Contohnya, dari grafik Y terhadap X, kita dapat lambda adalah 80 cm dengan A sebesar 3 cm atau 0,8 meter dan 3 cm untuk A-nya. Dari grafik selanjutnya, yaitu terhadap T, kita dapat T besar atau periode adalah 0,2 sekon. Nah, dari sini, kalau kita coba tanyakan berapa F-nya, maka kita sudah punya rumus langsung di bagian kanan yang tentu sudah kita ingat, F sama dengan 1 per T besar, yaitu 1 dibagi 0,2, yaitu 5 Hz. Selanjutnya, kalau kita pakai V, V itu adalah lambda dibagi T, atau lambda dikali F pada dasarnya teman-teman, maka kita bisa ambil 0,8 dikali 5, atau 0,8 dikali 0,2. Dibagi 0,2, sorry. Dan hasilnya sama, yaitu 4 meter per sekon. Selanjutnya, untuk omega kita sudah tahu yaitu 2pi per F, 2pf, berarti
Kita dapat 5 Hz, lalu dikali 2pi, berarti 10pi radian per sekon. Dan kalau kita punya K adalah 2pi per lambda, berarti 2pi dibagi 0,8, 2pi dikali 4 dibagi 5. Berarti 8 dibagi 5. Kok 8? Dibagi lambda ya, kebalik. 2 dikali 5 dibagi 4. 10 dibagi 4 alias 2,5. Berarti K adalah 2,5 pi radian per meter. Makna fisik dari nilai-nilai ini teman-teman berarti kalau kita punya F sama dengan 5 Hz, gelombangnya berosilasi 5 kali setiap detik. Dan satu gelombang itu membutuhkan waktu 0,2 detik untuk selesai atau satu periodenya. Paham ya? Sehingga kalau ditanya, Pak, berarti setiap sekon maju berapa? Setiap sekon berarti maju 4 meter. Karena ada 5 gelombang dalam satu detik. Masing-masing gelombangnya 0,8. 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, 4 meter. Itu adalah makna fisik daripada F sekian, V sekian, lambda sekian. Kita lanjut, masih ada beberapa lagi. Saya harap masih cukup waktunya. Akan ada beberapa yang tampaknya perlu saya coba untuk nanti percepat agar selesainya tidak terlalu mepet dengan waktu jam 12 siang. Yang pertama adalah kalau kita bicara tali, teman-teman. Kalau kita bicara resonansi. Kalau kita bicara sebuah gelombang yang disebut sebagai gelombang terikat. Yang kita juga bisa sering sebut sebagai gelombang stasioner, teman-teman. Nah, beberapa minggu lalu, khususnya di minggu-minggu awal, ketika kita bicara gelombang pada tali atau gelombang pada dawai, kita selalu memiliki beberapa jenis gelombang. Baik itu gelombang terikat ataupun gelombang bebas yang sama-sama disebut sebagai gelombang stasioner yang terjadi di tali atau di dawai. Nah, saya mau mengingatkan teman-teman bahwa gelombang stasioner itu adalah superposisi dari dua gelombang yang berlawanan arah. Kenapa lawan arah ini bisa terjadi? Khususnya adalah karena di salah satu ujungnya itu diikat atau dikasih batas. Sehingga gelombang itu tidak punya langkah lain, kalau sudah sampai di ujung, dia akan kembali ke sana. Dan ini saya mau ingatkan, kemarin ketika UTS banyak sekali yang either tidak menjawab atau jawabannya salah. Khususnya dalam menghitung berapa banyak perutnya. Padahal rumusnya sudah disertakan di bagian paling bawah. Nggak apa-apa, nanti akan kita coba lihat teman-teman hasil review dan analisisnya. Harusnya bisa saya kerjakan dalam beberapa hari ini. Nah, di sini ada beberapa mode atau modus yang kita kenal dan sudah pernah saya demonstrasikan menggunakan video yang saya pause sebentar di minggu-minggu awal. Apabila kita menggunakan N sama dengan 1, maka kita akan punya satu perut. Perut itu bukan berarti yang bawah doang ya. Yang atas juga bisa disebut sebagai perut ya. Nah, lalu kalau kita punya N2 ya berarti ada dua perut, atas dan bawah, dan sebagainya. N itu menunjukkan jumlah perutnya. Dan perlu diingat teman-teman bahwa apabila kita punya tali yang ujungnya tetap, maka lambda N sesuai dengan modenya adalah 2L. L itu adalah panjang daripada si talinya dibagi dengan N atau modenya. Dan Fn itu adalah N dikali V dibagi 2L. Yang penting adalah semakin besar mode N, maka lambda akan semakin pendek, maka F akan semakin besar. Karena ingat rumusnya adalah V sama dengan lambda dikali F. Berarti jelas kalau V-nya tetap, lambdanya menurun, maka F-nya membesar. Karena si V-nya tetap. Dan bagaimana cara, bukan cara ya,
apa namanya kaitannya teman-teman. Kalau teman-teman punya frekuensi resonansi yaitu CF itu, maka berapa dia naik atau berapa dia turun, sifat dia naik atau turun, itu akan bisa menghitung secara tidak langsung cepat rambatnya berapa. Tentu dengan asumsi apabila kita punya lambda yang juga tidak berubah. Selanjutnya teman-teman, di sini bridge ke data, kenapa ini penting nanti akan saya jelaskan setelah ini. Apabila medium atau tali itu seragam untuk semua bagian, untuk semua jenis, maka Fn terhadap N itu seharusnya hampir linear. Alias naiknya F atau naiknya frekuensi resonansi itu akan berbanding lurus dan bersifat linear terhadap mode yang digunakan atau terhadap angka dari si mode tersebut. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah seperti ini, teman-teman. Apabila kita punya frekuensi resonansi yang naik, yang awalnya nilainya di sekitar 30-an, lalu lanjut naik ke 50-an, lalu lanjut naik ke sekitar 80-an, dan sebagainya, maka mode harmoniknya pun juga akan naik hampir secara linear, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Dari sini teman-teman bisa Anda lihat bahwa ketika kita mau menaikkan mode atau modus atau mode, maka frekuensi juga akan naik hampir secara linear alias berbanding sangat lurus dibandingkan mode harmonik tersebut. Artinya apa teman-teman? Artinya ketika kita punya sebuah tali atau kita punya sebuah sistem yang berbasis gelombang stasioner, kalau kita ingin menaikkan banyak perutnya atau menaikkan jumlah frekuensi, maka kita bisa lakukan. Dan kita bisa tahu berapa banyak perut yang kita inginkan dengan menyesuaikan frekuensi yang kita bangkitkan. Tentu dengan asumsi V-nya akan tetap sama ya, sehingga lambdanya yang turun, F-nya yang ikut naik. Contoh pertama ini teman-teman. Ini adalah contoh kedua. Gambarnya seperti mirip, tetapi lihat sumbunya. Kalau tadi adalah mode harmonik N terhadap frekuensi resonansi Hertz, kalau ini adalah waktu tempuh T, S terhadap jarak X. Maksudnya apa teman-teman? Untuk rambatan yang bersifat stabil, maka grafik X terhadap T itu bisa dikatakan cenderung linear. Ini sebagai contoh saja. Nah, kemiringan daripada grafik X terhadap T, seperti dari rumus matematik yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa V adalah dx dibagi dt, turunan X terhadap T, maka kita tahu slope atau kemiringannya itu menyatakan seberapa besar V-nya. Nah, apabila ternyata dari grafik ini teman-teman tiba-tiba berubah jadi naik begini, atau jadi agak turun melandai begitu, maka ada sebuah sistem yang berubah di dalamnya. Baik mediumnya tiba-tiba berganti, ada redaman dari proses sistem ini, atau ada error dari pengamatan yang terjadi. Ada beberapa contoh teman-teman dari gambar ini, yaitu adalah tali yang ada pulse-nya atau ada si pulsanya atau ada getarannya menggunakan sensor ultrasonik atau sinyal seismik sederhana. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gimana? Berarti teman-teman, semakin lama sebuah gelombang itu berjalan dalam waktu, maka logika dasarnya semakin jauh pula gelombang itu akan berjalan. Sebaliknya, kalau Anda punya gelombang yang sudah berjalan jauh, maka sudah bisa hampir dipastikan waktu yang ditempuh itu juga lama. Makanya teman-teman, ini sebagai contoh nyata, ketika ada gempa yang terjadi di sebuah tempat, say di Kepulauan Mentawai, maka stasiun-stasiun seismologi, seismometer yang lokasinya berada di dekat Kepulauan Mentawai itu, mungkin di Sumatera Barat, mungkin di Bengkulu, mungkin di Cocos atau Christmas Island dari Australia, akan mendapatkan sinyalnya terlebih dahulu karena X-nya tidak terlalu jauh alias T-nya juga tidak terlalu besar. Baru nanti sinyalnya akan diterima oleh jarak-jarak yang lebih jauh lagi,
di Aceh, di Lampung, di Jerman, malah jadi lagu ya, di Paris, di Inggris. Semakin jauh lokasinya terhadap sumber dari gelombangnya tadi, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin lama atau semakin besar. Tapi ada catatan singkat, teman-teman. Apabila Anda punya sebuah gelombang dengan amplitudo yang sangat besar, bukan berarti wave speed atau kecepatan rambat gelombangnya besar, yang berpengaruh adalah mediumnya. Sama seperti rumus yang tadi, V itu tidak ada urusannya sama sekali dengan A. Yang ada urusannya sama A adalah Y sama dengan AX. AX. A sin KX min omega T. Nah, kalau ini perlu diingat amplitudo tidak selalu berkaitan atau berbanding lurus dengan yang namanya kecepatan gelombangnya. Masih ada beberapa slide lagi, teman-teman. Kurang sekitar 15 menit lagi. Kita langsung lanjut kepada energi. Kalau kalian tadi ingat amplitudo, kalian tadi lalu bilang, oke, betul-betul memang ada efek atau ada hubungan antara jarak dengan waktu, maka kita bisa masuk ke selanjutnya. Apabila kita punya energi, teman-teman, energi ini disalurkan dari sebuah gelombang, maka hukum kekekalan energi menyebutkan energi ini tidak akan pernah habis. Ketika ada pelemahan suara, seperti contoh, ada beberapa teman-teman dari kita yang suaranya lantang sekali, seperti saya. Kalau Anda ketemu saya secara langsung, mungkin Anda kaget seberapa lantangnya suara saya, khususnya kalau akustiknya oke. Tapi di sisi lain ada orang yang mau berusaha keras bagaimanapun suaranya itu tidak lantang. Hal ini bukan berarti orang yang punya suara ini tidak punya energi, tetapi energi yang dia timbulkan itu bisa dengan cepat, bisa dengan mudah berubah menjadi energi yang lain. Baik gara-gara redaman, kalau di sini ditulis gara-gara gesekan, viskositas, hamburan, ataupun batas medium, dan sebagainya. Artinya teman-teman, ketika sebuah gelombang itu dalam tanda kutip hilang, sebenarnya tidak hilang, tetapi dia berubah menjadi energi dengan bentuk lain. Di sini dituliskan bahwa energi atau intensitas berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo, dan kita mengenal dua hal, redaman dan atenuasi. Atenuasi ini mengurangi kekuatan sinyal dalam konteks amplitude, tetapi tidak otomatis mengubah frekuensi sumber. Dan perlu diingat, ketika ada energi yang hilang, yang sebenarnya terjadi itu bukanlah energi tersebut. Sorry, kok energi yang hilang? Ada gelombang yang hilang suaranya atau tidak terdengar. Contohnya gelombang suara dari teman-teman yang suaranya tidak lantang itu bukan berarti mereka lemah atau tidak ada suaranya, tapi memang gelombang mereka itu dengan cepat bisa dirubah atau disalurkan menjadi gelombang dengan energi yang lain. Ada beberapa kunci, teman-teman. Yang pertama adalah apabila sebuah gelombang itu melemah, maka bukan berarti gelombang tersebut menjadi lambat. Lagi-lagi tidak ada urusannya. Karena cepat lambat atau V itu bergantung medium saja, bukan tentang amplitudo. Bukan gara-gara amplitudo. Amplitudo itu terkait dengan energi yang dibawa, baik itu energi yang besar atau energi yang mengecil. Itu adalah efek dari naik turunnya amplitudo, alias melemah daripada si gelombangnya. Tidak ada urusannya dengan cepat rambat. Masih ada beberapa slide lagi, teman-teman. Nanti akan saya tutup dengan tugas, tetapi yang pertama adalah izinkan saya untuk menjelaskan singkat mengenai aplikasi di dunia geomatika. Yang pertama adalah, teman-teman, kita mengenal yang namanya sonar atau SBES atau MBES, single beam echo sounder atau multi beam echo sounder.
Dia berbasis bunyi atau gelombang akustik yang menggunakan informasi jarak dari waktu tempuh gelombang tersebut dari kapal menuju ke dasar laut, lalu kembali ke kapal lagi. Kunci daripada informasi sonar atau hitungan sonar ini adalah kecepatan suara di dalam air. Ada ray path. Ray path itu adalah ketika kita pakai MBS, maka kita tidak pakai satu baris atau satu garis, tetapi kita anggap dia sapuan atau swath, sehingga nanti akan ada informasi tentang bagaimana persebaran gelombangnya, tidak lagi dalam satu dimensi, tapi dalam dua dimensi. Bahkan ada yang bilang dalam tiga dimensi. Tapi tidak cuma itu teman-teman, di dasar laut energinya juga bisa jadi terdisipasi atau mengalami scattering atau penghamburan. Dan itu yang juga harus dihitung dan dipikirkan. Yang kedua, contoh dari geomatika yang lain adalah seismik atau vibrasi, teman-teman. Di sini bisa pakai P atau S atau surface wave, yang mana dia timbul ketika ada getaran dari gempa itu, sehingga nanti kita bisa secara seismologi itu menghitung arrival time yang tadi sudah saya sebutkan. Semakin panjang X, semakin besar T, semakin lama T berarti semakin jauh X. Yang mana nanti kuncinya adalah arrival time-nya berapa, amplitudo dan frekuensi dari gelombang P atau gelombang S-nya bagaimana. Yang ketiga adalah juga ada struktur dan jembatan yang menggunakan monitoring getaran, khususnya menggunakan data resonansi, mode, dan juga redaman dari si jembatan itu sendiri. Yang kalau Anda ingat, kemarin kita punya video yang namanya resonansi, teman-teman ya. Ada garpu tala yang frekuensi alaminya sekian ini digetarkan, garpu tala satunya nggak ada angin, nggak ada hujan, gara-gara memang mengalami frekuensi alami yang sama, maka dia juga akan ikut bergetar. Itu adalah yang harus diperhatikan ketika mengamati dan mengawasi jembatan dan juga struktur. Jangan-jangan dia mengalami frekuensi alami terhadap sesuatu yang sifatnya mudah untuk beresonansi. Itu bahaya. Kalau dia terlalu mudah untuk beresonansi, ada getaran sedikit daripada sebuah benda yang frekuensi alaminya sama, maka benda yang lain tersebut akan dengan mudah bisa ikut bergoyang atau bergetar. Yang keempat, ada pula geohazard, teman-teman, tentang longsor, gempa, tsunami, ataupun infrasonik, yang kuncinya adalah kecepatan rambat gelombang dan bagaimana kita bisa menginterpretasi sinyalnya. Di sini masih akan saya tambahkan beberapa. Pada dasarnya, dunia geomatika itu tidak akan bisa dipisahkan daripada fisika gelombang. Anda misal contoh pakai total station, itu pakai gelombang, khususnya gelombang laser. Anda pakai water pass, pakai mata Anda. Itu juga masih pakai gelombang, yaitu gelombang visible atau gelombang tampak, karena pakai mata Anda ya. Pakai GPS, itu juga ada efek daripada gelombang juga. Anda pakai alat-alat yang lain, seperti yang saya sebutkan di sini, hampir semuanya itu pasti menggunakan gelombang, teman-teman. Jadi tidak mungkin tidak. Nah, take away-nya atau istilahnya hukum yang perlu Anda pikirkan atau apa yang sekiranya ingin dirumuskan atau ingin disimpulkan adalah teman-teman, untuk teknik geomatika, gelombang mekanik itu adalah fenomena yang terjadi sehari-hari dan tidak cuma teori tapi berbentuk data. Beberapa data tadi sudah saya coba untuk jelaskan secara singkat walaupun belum terjelaskan secara detail dan gamblang. Nah, dia akan muncul sebagai bentuk sensor atau data sensor yang harus diinterpretasikan. Nggak bisa cuma dibaca, habis itu voila, selesai. Nggak bisa, tapi harus diperhatikan dan harus diinterpretasi. Contohnya adalah seperti di slide selanjutnya, teman-teman. Ada data sensor. Di sini adalah contoh dari jejak seismogram sederhana yang mana gelombangnya diawali oleh gelombang P, dilanjutkan oleh gelombang S, dan terakhir ada gelombang surface. Nah, di sini langsung saja kita jawab, teman-teman ya.
Apa sih variabel yang diukur daripada seismogram ini? Variabel yang diukur itu adalah gelombang yang bersumber daripada pergerakan lempeng. Sifatnya adalah displacement, teman-teman. Dan domainnya bisa dilihat, ini bisa terhadap waktu seperti yang ada di bagian bawah, atau Anda bisa lihat ini berdasarkan jarak, atau Anda bisa lihat berdasarkan frekuensi P-nya bagaimana dan kawan-kawan. Tapi yang perlu dilihat atau diingat, kalau domainnya Anda bingung, Anda bisa lihat sumbunya saja. Khususnya biasanya adalah sumbu X-nya. Jenis sumbu X menentukan domain apa yang terjadi atau domain yang dipakai di dalam penelitian itu atau data itu apa. Selanjutnya, apa parameter yang dapat dibaca langsung? Ya, contoh nyatanya adalah parameter daripada gangguan si gelombang mekanik yang terjadi ketika ada gempa bumi itu. Apa saja model yang bisa dipakai untuk menafsirkan datanya? Ada banyak ya, ada model Rayleigh, model Love untuk beberapa data-data yang mewakili seismologi, tapi dalam dunia geomatika yang lebih murni, ada data altimetri yang ditafsirkan menggunakan model Brown namanya. Dan terakhir ada juga kita perlu mengetahui sumber error daripadanya. Akan saya tutup dengan 2 slide, teman-teman. Ini aktivitas akan saya hide, exit tiket juga akan saya hide. Akan saya tutup dengan 2 slide karena waktu juga menunjukkan 0653 alias 1153, 7 menit lagi. Yang pertama adalah teman-teman salah paham yang mau saya bongkar. Ada beberapa salah paham yang mungkin bisa Anda pertimbangkan atau Anda perhatikan untuk tidak Anda ulangi. Yang pertama adalah ada anggapan kalau amplitudo besar, V-nya juga besar. Jawabannya adalah tidak. Tidak semua yang amplitudonya besar, V-nya besar. Karena V atau cepat rambat ditentukan oleh sifat medium. Yang kedua, apakah semua gelombang mekanik itu transversal? Tidak. Jawabannya bisa gelombang longitudinal, bahkan bisa gelombang surface wave seperti yang tadi saya sebutkan. Yang ketiga, apakah frekuensi pasti berubah saat pindah medium? Jawabannya adalah tidak selalu atau tidak pasti, teman-teman, karena frekuensi itu ditentukan oleh sumber, yang mana lambda itu akan menyesuaikan ketika V itu sendiri berubah. Next one, atenuasi membuat frekuensi turun. Jawabannya adalah tidak. Atenuasi itu menurunkan amplitudo atau energi. Frekuensi sumbernya bisa saja berubah, tapi tidak harus. Kalau tidak berubah, apakah boleh? Ya, tidak apa-apa. Itu adalah fenomena fisik yang bukan boleh atau tidak boleh jawabannya. Tetapi terjadi atau tidak terjadi. Selanjutnya, teman-teman, partikel medium itu apakah ikut pindah ketika ada gelombang yang lewat? Jawabannya adalah tidak. Partikel hanya berosilasi secara lokal, hanya gangguan atau energinya saja yang merambat. Dan selanjutnya, apakah data cukup dilihat angkanya saja? Jawabannya adalah tidak. Penjelasan lebih lanjut akan ada di materi-materi selanjutnya, semester-semester selanjutnya. Tapi Anda harus perhatikan bahwa tidak hanya dilihat angkanya. Anda perlu lihat polanya, Anda perlu lihat kemiringannya, Anda perlu lihat linearitasnya, outliernya, dan sebagainya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah dengan adanya miskonsepsi yang saya coba untuk bongkar di sini, beberapa jawaban UTS kalian yang menurut saya kurang tepat, ataupun jawaban-jawaban kalian di kuis dan juga pemahaman dari kalian yang mungkin kurang tepat, itu bisa jadi lebih tepat atau lebih baik. Sehingga teman-teman, sembari kalian menanyakan kalau ada yang mau tanya, saya akan menjelaskan singkat tentang tugas yang mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tanya ke saya, Pak, tugas ini buat kita juga nggak yang ada di e-learning minggu ke-11? Jawabannya adalah iya, tetapi deadline-nya tidak hari ini atau tadi 1 jam sebelum kelas, tetapi deadline-nya adalah 11 Mei atau 1 minggu lagi, karena kan kita telat 1 pekan dalam tanda kutip.
Silakan teman-teman Anda pilih salah satu dari jenis yang ada di sini. Gelombang tali, bunyi, getaran struktur, sonar sederhana, atau gelombang air. Lalu buat satu gambar yang mewakilinya. Terserah mau Y terhadap T, atau Y terhadap X, atau Y terhadap F, boleh juga. Lalu hitung minimal dua parameter, ada A, ada T, ada F, lambda, V, atau energi relatif. Pilih salah dua daripadanya. Lalu tulis secara sederhana interpretasinya apa. Yang merambat itu kayak apa, mediumnya kayak apa, sumber errornya apa, dan aplikasi tekniknya kayak gimana. Formatnya A4 saja, mau tulisan boleh, mau Word, maksudnya mau report dari Word boleh, mau dibuat slide juga boleh, alias di PDF-kan PPTX-nya, terserah. Yang penting sertakan referensi. Ini teman-teman adalah jawaban dari kami atau istilahnya jawaban dari saya juga terhadap salah satu komentar di exit survei beberapa minggu lalu yang menyebutkan bahwa tolong Pak dikasih contoh soal yang bersifat konseptual juga, tidak cuma bersifat sesuai dengan rumus. Nah, makanya saya akan coba soal yang ini atau tugas ini adalah tugas yang berjenis atau mengarah ke konsep agar kalian bisa memahami tidak cuma rumusnya saja, tetapi juga konsepnya. Sekian teman-teman, waktu tersisa 2 menit. Terima kasih dari saya. Saya akan tutup Zoom-nya, tutup rekaman Zoom-nya. Sembari saya akan seperti biasa membuka absen, dan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Kita bertemu di Zoom pekan depan yang harusnya Anda tentukan mau hari Sabtu atau hari Minggu ini. Thank you.